Nah, oke, silakan Luis. Aku pembuka dulu ya. Kawan-kawan, saya dengan Luis ini, Luis Prasetyo ya, kalian udah kenal semua ya. Ya, dia sudah lebih terkenal dari saya lah. Subscribernya ada 100.000 lebih. Ya kan? Nah, kawan-kawan, kami mau berbicara tentang Yudas ke surga atau neraka ya. Dia janji kepada saya, dia akan memberi 6 alasan. Saya harap alasan ini bukan yang kemarin-kemarin sehingga berputar-putar di situ aja, tetapi ini alasan-alasan yang baru, ya. Oke, silakan Luis. Oke, sebenarnya saya mau mengkoreksi aja 6 hal ya. Yang pertama dulu mengenai kemarin kan Pak Rudi bilang kalau Matias itu dia tidak bisa menggantikan Yudas karena yang pilih adalah murid-murid sendiri ya, rasul ya. Bukan Tuhan yang pilih ya. Bukan karena itu. Matias menggantikan Yudas, tetapi kan dijelaskan di ayat itu sebagai jabatannya apa? Pelayanan. Sementara Yudas itu Lukas 22 ayat 29 ditetapkan, artinya sudah keluar SK-nya oleh Yesus, jabatannya sebagai hakim di dalam kerajaan. Tapi kan kemarin bilang kalau Matias itu yang pilih bukan Yesus toh, bukan Allah gitu loh. Ya, tidak Yesus langsung. Ya. Pilih Yesus langsung, sebentar, yang dipilih Yesus langsung itu namanya Rasul Paulus. Yesus langsung datang. Rasul Paulus pun tidak pernah ditetapkan, dikeluarkan SK menjadi hakim di surga. Lanjut. Oke, kita bahas langsung aja kisah para Rasul 1:15-26. Ya. Nggak lama, Pak. Silakan. Di situ kan jelas ya, di situ di ayat yang ke-25, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya. Kita fokus dulu, kalau sebenarnya yang pilih Matias ini adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar rasul. Orang yang itu Tuhan. Yang buang undi kan orang itu. Iya, tapi ayat 24 itu kan dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, betul. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi antar dua orang itu, mereka para rasul bilang yang Engkau pilih yang mana Tuhan gitu. Dan akhirnya Tuhan tetapkan Matias. Oke, Tuhan yang memilih Matias. Terus problemnya di mana? Oke. Problemnya kemarin dalam diskusinya Pak Rudi dengan Olwin itu bilang bahwa yang pilih itu rasul gitu loh. Bukan Yesus. Kalau secara alkitabiahnya memang rasul yang memilih, orang itu kan buang undi. Yang buang undi itu bukan Tuhan. Maksud saya, seperti kan ada saya buat, seperti Rasul Paulus. Artinya yang saya masukkan di situ, Yesus langsung berjumpa sama Rasul Paulus. Kalau Matias kan Yesus tidak berjumpa langsung sama Matias, tetapi orang itu yang buang undi. Tetapi kan di ayat 24 nih loh. Pekerjaan ayat 24 ini engkau pilih, benar nggak? Siapa yang pilih di sini? Itu kan permintaan atau doa, tidak langsung Yesus datang ke situ. Tetapi di situ ada mereka dibilang Petrus. Kenapa? Yang pilih siapa di sini? Tahu nggak arti buang undi? Buang undi itu buang koin, tup. Nah, buang undi buang koin. Burung atau apa? Nah, kalau burung si Matias, kalau angka si satu lagi itu. Itu namanya buang undi. Yang melaksanakan itu manusia. Maksud saya ke situ. Bukan berarti saya mengatakan itu. Sebentar, bukan berarti saya mengatakan tidak ada campur tangan Tuhan di situ, bukan. Tetapi maksud saya, makanya saya katakan ada di situ kata Paulus, artinya untuk menyamakan hal itu. Tidak seperti Paulus langsung datang. Tidak seperti Yudas langsung datang. Nah, paham ya? Tapi intinya kan pemilihan Matias ini di bawah izin Tuhan kan. Jadi kalau misalnya itu bukan Tuhan sendiri yang pilih, ya pasti Tuhan nggak ikut campur. Kamu pilih sendiri sudah. Para rasul kok pilih sendiri, saya nggak ikut campur. Tuhan pasti bilang begitu. Kalau hanya itu dasarmu, tidak kuat untuk membuat si Yudas ke neraka, tidak kuat untuk membuat Matias ke surga, tidak kuat. Saya tidak mau bicara Yudas ke neraka dan sebagainya. Itu poin selanjutnya. Sekarang kita mau fokus dulu. Oke. Oke, silakan. Fokus dulu. Silakan Tuhan. Matias, silakan. Biar cepat, silakan. Pemilihan Matias ini
yang pilih ini sebenarnya para murid saja atau memang Allah juga yang pilih Matias sebenarnya? Kalau menurut ayat itu yang ambil undi itu para rasul itu. Mohon dibedakan, Tuhan langsung datang seperti sama si Yudas, Yesus yang datang menyampiri. Bedakan loh kalimat saya. Yesus langsung menghampiri dengan orang itu cabut undi. Bedakan. Tapi ayat siapa yang pilih ayat 24? Kenapa? Saya baca sekali lagi ya. Ayat 24. Mereka semua berdoa berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang itu. Tunjukkan, iya. Pilihlah. Tapi ketika koin itu diundi, berarti memang jatuh ke Matias, itu memang Tuhan yang mau. Gitu loh. Tuhan yang menunjuk, silakan saya bilang. Tetapi bukan Yesus langsung datang. Ingat, bukan Yesus datang situ loh. Bedakan cara pemilihan Yudas langsung Yesus yang datang. Pemilihan Paulus langsung Yesus yang datang. Pemilihan Matias, Yesus tidak hadir di situ, tetapi mereka meminta campur tangan Tuhan dan mereka buang undi itu buang tos. Ya, tapi intinya siapa yang pilih? Tuhan toh? Mereka, para murid, karena mereka yang mentos. Loh, begini. Kalau itu jelas loh, yang pilih Tuhan loh. Enggak dibilang situ Tuhan memilih, Tuhan menunjuk. Minta petunjuk. Loh, kamu petunjuk. Beda dengan Tuhan memilih. Sebentar. Ku carikan ayat untuk petunjuk-petunjuk. Gimana sih? Bedakan cara. Loh, begini loh Luis. Kamu harus bisa membedakan proses pemilihan Yudas dengan Matias. Tuhan tidak ada di situ. Yesus tidak ada langsung. Bedakan loh. Yang saya maksud itu. Oke. Sekarang saya tanya, ketetapan untuk Yudas itu masuk surga atau neraka? Loh kan sudah dibilang Yesus masuk surga. Aku menetapkan. Lukas, kita buka Markus 14 ayat 21. Apa? Markus 14 ayat 21. Oke, Markus 14. Ayat 21. Bapak baca sudah. Sebentar. Markus 14 ayat 21. Oke, silakan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak lahir. Apa yang mau dipermasalahkan di situ? Nah, akan tetapi celakalah orang olehnya anak manusia itu diserahkan. Nah, yang serahkan anak manusia Yudas. Lah, arti celaka memangnya apa? Ketetapan Tuhan untuk Yudas itu celakalah itu. Ya celaka artinya apa? Tidak ke neraka kan tidak? Dong. Hah? Celaka ya binasa dong. Loh, arti celaka itu apa? Arti binasa itu apa? Nah ini kan dibilang celakalah orang yang olehnya. Nah celaka itu apa? Coba sekarang aku kasih ayat mengenai celaka. Gimana sih? No. Fokus di ayat dulu. Fokus di Markus 14. Sebentar. Karena dirimu sudah mengasih satu argumen, aku juga ngasih argumen dong. Sebentar. Sudah. Ini. Coba dibuka Matius 24 ayat 19. Matius 24 ayat 19. Ya. Coba dibaca. Halo? 19 ya. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Matius 24 ayat 19. 24. Iya, ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Bah, berarti semua ke neraka itu. Loh. Itu celaka itu yang dibilang apa di situ? Alangkah ngerinya, bahasa Indonesia sehari-hari ya, alangkah ngerinya hari-hari itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang mengasuh dan menyusui bayi. Cek di ayat yang tadi, kita lihat. Jadi, tunggu dulu. Ayat itu menjelaskan apa? Bahwa semua ibu-ibu pada hari itu, termasuk bayinya semuanya celaka. Karena mengandung itu ada bayi di dalamnya loh. Iya, maksudnya gini, celaka yang dimaksud itu kan sesuatu yang ngeri. Iya nggak? Oke, pegang kata-katamu sesuatu yang ngeri ya. Bukan ke surga, ke neraka ya. Masuk, ayo masuk ke argumenmu tadi, gimana?
Kita fokus, kita balik dulu. Enggak, aku nggak mau kemana-mana. Markus 14:21 dulu. Balik. Ya udah, buat. Kita sudah punya pegang ya. Tadi ada kata celaka itu. Markus 14:21. Ya. Halo? Ya, terus jabarkanlah. Aku menunggu nih. Dijabarkan aja. Halo? Halo, iya aku sudah Jaringan dengar. putus apa? Enggak, suaramu agak Ya, putus. oke. Lanjut. Tapi kan dibilang di Markus 14:21, akan tetapi celakalah orang yang olehnya. Aduh, Halo? sorry jaringanmu kayaknya nggak bagus ke tempatku. Oke, ulang. Halo, lanjut. Nggak bagus ini. Putus. Penyakit. Yesus itu adalah celaka, nggak? Tunggu, ulang. Tadi suaramu nggak ada, putus itu, gambarnya aja mati. Halo, ulang. Sampai mana, Kak? Nggak tahu. Ayo, celakalah tadi, celaka, ayo. Ya, kata celaka, jadi rancangan dan ketetapan untuk Yudas ini ya celaka, tidak baik gitu. Karena dia apa? Mengkhianati. Di ayat sini kan dibilang mengkhianati gitu loh. Yudas mengkhianati, dia dikasih celaka. Terus kok dibilang kalau dia itu mendapat ketetapannya adalah mendapatkan tahta, ini bagaimana? Itu kontradiksi sama ayat ini loh, Pak. Bukan saya yang bilang. Siapa yang bilang? Lukas Yesus 22 bilang ayat apa? 9. Lukas 22 ayat 9. Coba dibuka. Lukas 22 ayat 9. 29. Lukas 22 ayat 29. Coba baca. Lukas 22 ayat 29. Coba ya. dibaca. Ya. Putus. Halo. Jelek. Oke, udah lanjut, sinyalnya udah dapat. Ayo coba dibacakan aja. Putus lagi. Dah, lanjut bacakan. Iya, di ayat 29 kita harus baca sampai dari ayat 28 dibilang, kamulah yang tertinggal bersama dengan aku. Dalam segala pencobaan yang aku alami dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Nah, kemarin kan dibilang bahwa di sini apa namanya? Yudas dia ikut dalam pencobaan apa? Dia melarikan diri, bunuh diri gitu loh. Loh, itulah pencobaan si Yudas. Bahwa dia sudah ditetapkan akan menjual Yesus, menyerahkan Yesus. Itu kan pencobaan bagi dia itu. Gimana sih? Aneh. Sekarang gini, dia setia sampai mati nggak Yudas? Setia sampai akhir. Loh, batasan daripada karya keselamatan itu dijatuhi hukuman mati. Alkitab menjelaskan tidak main-main loh. Halo, tes. Waduh, putus. Oke. Sekarang saya tuntut ayatnya. Di mana dibilang bahwa karya keselamatan itu sampai Yesus dihukum mati. Ada nggak ayatnya? Anak manusia akan diserahkan. Kalimat itu gimana sih? Kita baca Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kamu baca berulang-ulang ayat itu tapi tak mengerti bahwa anak manusia akan diserahkan. Titik. Tidak dibilang di situ dicambuk di ini. Mana manusia akan diserahkan. Itulah tugas Yudas. Baca Alkitab lengkap, nggak boleh sepenggal. Baca Yohanes 11. Tunggu, baca dulu, aku ulang dulu. Tadi putus. Ulangi dulu apa Lukas 22 ayat 29. Yohanes 11 ayat 25. Sebentar, ini sinyalnya tidak bagus. Ulangi dulu Lukas 22 ayat 29. Biar jelas. Lukas 22. Jadi gini. Tunggu dulu. Tunggu dibacakan dulu. Lukas 22 ayat 29. Coba.
Lukas 22 ayat 29. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Kamu akan makan dan minum dulu. Samalah murid-murid ini dengan Yesus, disamakan Yesus. Kan sama seperti aku katanya. Apalagi, apakah orang ini ke neraka? Tidak mungkin kalau sama dengan Yesus masuk ke neraka. Dan aku menentukan. Sudah ditentukan Yesus. Hak-hak, bukan kewajiban. Tapi hak-hak. Ceritanya sudah selesai belum? Ceritanya sudah selesai belum? Kenapa? Yesus sudah mati belum di sini? Yesus sudah mati belum di sini? Tidak ada dijelaskan situ kewajiban. Itu kewajiban kamu bilang. Tapi hak-hak. Ingat. Iya, hak kerajaan. Gini, di ayat ini ada kewajiban dan hak. Ayat 28 kewajiban loh. Ayat 28 kewajiban. Baca dulu. Kamulah ya, iya kewajiban di dunia. Tetapi ini ditetapkan di sorga. Sebentar, kamulah yang tetap tinggal bersama. Saya tanya, Yudas itu. Sebentar, menurutmu pencobaan Yesus itu apa sih? Aku bingung. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Itu diucapkan kepada 12 orang. Dalam segala pencobaan. Artinya apa? Bukan Yesus mengatakan syarat, tapi kamulah. Bedakan, siapa yang tinggal sama aku sampai pencobaan? Beda. Kamulah. Artinya sudah dibilang Yesus, ya kalian ini katanya. Kamulah. Paham tak? Itu menetapkan. Ayat 29, dan aku menentukan hak-hak di kerajaan. Kalau masa ditentukan hak-hak di kerajaan kalau masih ada syaratnya? Tidak. Ini, di ayat ini kita tahu ya, bahwa yang pertama, mereka itu harus setia sampai pada akhirnya ikut Yesus. Yudas itu nggak setia sama sekali kok. Bapak belain mati-matian gitu loh. Nah, coba lihat dulu. Kita baca dulu. Itu takaran setia, Pak. Misalnya si Lois Prasetyo sudah ditunjuk Yesus sebagai pengkhianat. Maka kesetiaanmu apa? Kamu harus jadi pengkhianat. Kalau kamu jadi pendeta, kamu tidak setia. Gimana sih? Jadi Yesus suruh Yudas jadi pengkhianat. Kalau Yudas jadi pengkhianat, dia masuk surga, begitu? Memang iya kan dia dibilang. Ya. Salah aku. Loh, coba bentar. Pak, coba buka Yohanes 6 ayat 71. Coba buka. 70-71 Yohanes 6 70-71. Makanya kalian tidak pernah memahami itu, hanya ketawa-ketawa aja. 71, oke. Apa di sini? 70-71, sorry, 70-71, biar jelas. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Nah, keterangan 71 lihat. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang antara ke-12 murid itu. Artinya Yesus sudah tahu, hanya Yesus yang tahu itu. Murid-muridnya nggak tahu. Maka dikasihlah dia peran ini. Apa faktanya Yudas setia? Baca ayat 64. Lari 70 orang, nggak sanggup. Dikira, jangan-jangan aku nanti yang dituduh. Ayat 64, coba baca. 64. Oke, jawab Simon Petrus padanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, ayat 65, pelan-pelan, 65 lagi. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Yudas dikaruniakan Bapa kepadanya. Ayat 66, 67, sedikit lagi, 67. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi. Lari mereka semua karena nggak sanggup. Salah satu di antara kalian adalah menyerahkan aku, kata Yesus. Dia 64. Takut orang itu. Bukan aku. Oke, giliran saya sekarang ya. Ya, silakan. Giliran saya. Hah? Ya, silakan. Ayat 70 itu nggak boleh kita potong. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Yudas itu iblis, gitu loh. Memang iblis, Yesus tahu. Iya. Yesus yang memilih. Jadi Yesus pilih iblis. Kau bisa apa?
Yesus memilih iblis ini masuk dalam grupnya. Kau bisa apa? Ya. Dan ingat Itu ayat sama kayak ini. Ingat ayat 66 mengatakan apa? Bapa sudah mengaruniakannya sehingga kau bisa datang kepada aku. Yudas adalah karunia Bapa di Itu surga. yang dikaruniakan, Pak. Iya, Yang karunia. dikaruniakan iman, Pak. Loh, Yudas tidak ada iman sampai matinya. Kok nggak beriman? Kau bilang buktinya 70 murid lari. Nggak beriman orang itu. Yudas tetap ikut. Ya, dalam masukku kalau dia menyadar, dia tidak sadar. Dia tidak sadar itu. Oke lah, biarlah saya jadi pengkhianat. Kira-kira begitulah ini ya. Tahu konteksnya ini nggak? Kenapa? Tahu nggak konteksnya ayat ini apa? Loh, tahu nggak konteksnya Yohanes 6? Aku sudah membacakan pada dirimu mulai dari ayat 64 sampai 71. Kau malah ditanya, tahu nggak konteks? Aduh, berarti kau menganggap aku seperti anak SD. Sebentar dulu, sebentar. Kau menganggap aku seperti anak SD yang berbicara kepada seorang dosen. Tidak begitu. Kita debat ini, kita debat. Iya, betul. Kita harus seimbang dong, nggak ada senior. Di dalam debat, lebih bagus kamu terangkan maksudnya apa. Silakan, saya hanya mendebat apa yang kamu ucapkan. Jangan ditanya, tahu konteksnya? Ya tahulah. Konteksnya ini, Yesus bilang, kamu itu ikut saya, jangan cuma gara-gara mujizat dan roti saya. Jadi Yesus bilang gitu, makanya mereka pergi. Yudas, ayat 64 mana ada dibilang mujizat. 64, salah satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Siapa tahan menahan beban itu? Tak ada yang tahan, lari mereka. Gimana sih? Baca Yohanes 6 ayat yang kedua. Baca Yohanes 6 ayat kedua. Yohanes 6. Sebentar. Kalau kau ingin aku yang baca, tunggu. Sebentar. Yohanes berapa? 6 ayat 2. Nah, aku bacakan ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Terus apa yang mau dijelaskan situ? Iya. Itu kan mereka orang. Loh, gimana mereka sih? Mereka itu orang banyak ikut Yesus karena banyak mujizat. Yesus tegur. Perkataannya keras, makanya mereka meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Kau baca Yohanes 6 ayat 16, itu udah putus, udah selesai. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu. Yesus berjalan di atas air. Artinya orang sudah bubar. Gimana sih menghayati sini? Ada urutan cerita, bukan di situ terus orang ini. Orang itu sambil berjalan. Saya tanya, ini ceritanya itu dari ayat 1. Yohanes itu tulis kisah itu dalam satu kerangka, tidak putus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 71. Coba baca 16. Ayat 16 baca dulu. Ayat 16. Iya, kalau Bapak baca semuanya, ini sudah satu frame, Pak. Kalau kita baca ayat 16, latar belakang penulis yang kau suruh aku baca ayat 62, itu kan pagi hari. Itu satu dong. Ya, baca ayat 16. Ini sudah beberapa hari nih, bukan hari itu juga. Ayat 16, dan ketika hari sudah mulai malam. Dan artinya terus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Artinya sudah bubar yang tadi siang itu kan. Tinggal murid-murid naik ke perahu. Apa bisa orang masuk ramai-ramai ke perahu? Apa hubungannya sama ayat 66? Nah, lihat bacaan terusnya. Kan ada perikopnya. Ayat mulai dari 25 sampai 59 itu tentang roti hidup. Ada perikopnya, ikuti. Murid-murid mengundurkan diri di Galilea. Itulah judulnya. Yesus tadi itu bukan di Galilea ya. Ayat 1 itu baca, itu di berangkat seberang danau, yaitu Tiberias. Ayat Yohanes 6 ayat 1 di Tiberias. Ingat ya, Tiberias. Setelah itu mereka menyeberang ke Galilea. Tahu konteks dekat atau konteks jauh nggak? Kenapa? Tahu konteks dekat dan konteks jauh nggak sih? Loh, kan itu naik kapal, naik sampan. Sampan itu menunjukkan ada jarak yang mau ditempuh. Kan demikian, yang nggak bisa orang berjalan kaki ke sana, harus naik sampan. Tidak mungkin murid itu masuk sampan semuanya nyebrang, kecuali dulu udah ada ferry. Nah, ayat 66 itu
murid-murid mengundurkan diri. Itu judul perikopnya di Galilea. Yang tadi di Tiberias, Danau Tiberias, yang satu di Galilea. Itu sudah beda tempat. Iya, sekalipun itu beda tempat, kenapa kok mereka mundur? Karena Yesus tegur mereka secara keras gitu loh. Baca teksnya ini. Perkataan karena perkataan Yesus itu keras, makanya mereka mengundurkan diri. Yudas, dia ikut Yesus kenapa sih? Dia setia apa enggak? Apa perkataan keras itu? Apa perkataan keras? Coba buatlah biar kita jelas. Loh. Bapak sudah baca teks ini belum sih? Ayat 61. Ayat 61. Ya, bacalah. Ayat 60 dan ayat 61. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan selanjutnya akhirnya ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. 62 dulu, 62. Kan Yesus masih belum berkata. Bagaimanakah kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat? Oke. 62 apa? 60. Ya kan di situ perkataannya keras, makanya ayat 66 itu banyak yang mundur. Bukan karena itu, baca 60. Yesus kan bertanya, berkata perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus bertanya sama murid-muridnya. Masih bertanya. Lalu Yesus bertanya lagi. Yesus dan yang di dalam ayat itu, Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut tentang hal itu. Mereka berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncang imanmu? Ditanya lagi, ya kan? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia berada? Dijelaskan Yesus. Bagaimana kalau kamu melihat anak manusia tempat berada? Bingung orang itu kan? Ini yang mengguncangkan iman. Baru masuk ayat ke-63, roh yang menghidupkan. Itu sudah selesai. 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Dibilang Yesus, di antara kalian ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Itu artinya Yesus, sekalipun kau murid Yesus katanya kan, kalian ada yang tidak percaya. Ini yang membuat orang tidak kuat. Bubarlah semua. Jadi jelas toh, mereka meninggalkan ini karena perkataan yang keras. Yudas masih ikut. Yudas iblis. Nah, kenapa Yudas masih ikut? Markus 14 ayat 4. Ya, Markus 14 ayat 4. Yudas itu otaknya itu nggak mau percaya Yesus dan nggak mau ikut Yesus sampai akhir. Baca. Bela pengkhianat. Kenapa? Janganlah bela-bela pengkhianat. Saya tidak membela. Kitab suci yang mengatakan demikian. Kok jadi aku yang membela? Itu tuduhan lo itu. Sebentar, itu tuduhan lo, Luis. Kita bicara kitab suci, usahakan kitab suci itu yang berbicara. Jangan keluar perkataan-perkataan yang tidak penting. Contohnya membela pengkhianat. Aku tidak membela. Kalau kalian punya argumen yang bagus, lawan. Kan aku bilang. Sampai saat ini kalian tidak bisa menunjukkan siapa pengganti Yudas di atas tahta. Markus 14 ayat 4. Ya baca. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Itu yang bilang Yudas. Iya. Yudas. Terus karena otaknya Yudas cuma duit saja. Ya, terus apa urusannya? Bahkan dia iblis kata Yesus, tapi Yesus memilih. Terus apa urusannya? Terus ya, sampai akhir hidup ini otaknya dia cuma duit dan dia tidak mau percaya sama Yesus. Iya, terus apa urusannya? Bahkan Yesus mengatakan dia iblis pun dia santai. Apa yang mau dijelaskan di situ? Iya, pertama Yudas itu iblis. Kedua, Yudas itu sudah ditentukan untuk celaka. Ketiga, Yudas itu dia pikirannya cuma uang dan uang. Iya, Yudas pencuri semua, yang nggak masalah. Terus apa yang mau dijelaskan situ? Baca ayat 8 dan 9. Nah, di situ ini udah pernah aku jelaskan. Ayat 8 mengatakan, Yudas bunuh diri, berarti dia sudah. Masa pengikut Yesus bunuh diri? Tidak ada itu. Siapa bilang nggak ada? Baca ini. Tunggu dulu ya, baca ayat 7. Kisah para rasul
ayat 15 sampai 16. Saya jelaskan saja. Tunggu sebentar, ayat yang Kisah kamu kasih tadi. 1 ayat 15. Ayat yang kamu kasih tadi kan putus satu ayat. Dirimu bilang harus dibaca selanjutnya dan sebelumnya. Lanjutkan ke ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Yesus membela Yudas. Biarlah dia. Loh, Yesus bela perempuan. Coba baca. Baca. Kamu bilang perempuan ya, pegang kata-katamu. Biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang yang berbuat baik siapa? Sebentar, ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu mengandalkannya, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama kamu. Ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya itu perempuan, Pak, bukan Yesus bela Yudas. Oke, tunggu. Sedikit lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruhnya, apa yang dilakukannya, ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Oke, kita anggap ini perempuan. Silakan, apa lagi? Jadi memang pada waktu itu Yesus itu berkali-kali tegur Yudas. Yudas ini apa yang membuat dia bisa masuk surga? Hanya karena dia melakukan pengkhianat, dia masuk surga. Ini bagaimana? Kita lanjut ya. Ayat 18. Kisah para Rasul 1. Mengatakan sebentar. Ayat 5 mengatakan sebentar. Ayat 5 mengatakan lalu mereka memarahi perempuan itu. Ada kalimat di situ mereka. Mereka itu banyak orang. Bukan ini yang kulihat itu ya. Ada satu lagi. Dia dikatakan pencuri. Ini tidak ada dikatakan pencuri. Kita lanjut Kisah para Rasul 1 ayat 18 saja, Pak. Terakhir ini. Silakan. Terakhir. Ayat 18, Kisah para Rasul 1 ayat 18. Kisah para Rasul 1 ayat 18 dikatakan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Upah kejahatan maksudnya dia jual Yesus ya. Lalu ia jatuh tertelupuk dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, kita lanjut di ayat yang ke 25. Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jatuh ke tempat yang wajar artinya upah dari kejahatan itu dan juga kesalahannya dia ya memang dia sewajarnya di mana ketika dia mengkhianati Yesus. Upah dari dosa adalah alam maut, kematian. Ya, betul. Ya sudah, dia di tempat yang sewajar baginya di alam kematian. Terus apa yang salah? Iya. Memang dia dimati dan Abraham. Tidak ada sama sekali indikasi dibilang Yesus menganugerahkan keselamatan kepada Yudas. Yohanes 3 ayat 16. Itu diucapkan sebelum Yudas mati. Lukas 22 ayat 29 dan 30. Kenapa sih susah kali? Kecuali sudah mati dia tak diucapkan itu atau diucapkan itu benar. Yudas tidak akan ke surga. Ini sudah ditetapkan dia. Aku menentukan hak-hakmu di surga. Sudah ditentukan. Apa lagi yang mau kita bilang? Bisa kita cabut itu. Tuhan tidak bisa kok kau tetapkan itu penjahat itu. Kenapa? Pak, yang berhak untuk menerima hak tahta mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang Yudas ini nggak percaya Yesus. Buka dulu. Bagaimana dia bisa dapat hak? Sebentar, buka dulu tahta itu. Syarat yang kamu bilang itu harus percaya Yesus dan Juru Selamat itu di mana? Buka. Menentukan tahta itu ya. Jangan kita tambah-tambah kitab suci. Tuh, bukan menambahi. Gini loh Pak. Bukan di situ kita bisa beberapa hal. Ya, apa hal itu? Buka. Lukas 22 ayat 29. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti bagiku menentukannya, Bapakku menentukannya bagiku. Apa syaratnya sini? Ayat berapa? Lukas 22 ayat 29 tadi masih. Lukas 22.
Ayat 29 sama 30, 28, 29, 30 bisa. Silakan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan minum semeja dengan aku dalam meja kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, Terus perhatikan, di sana sudah ditentukan siapa-siapa yang ke surga. Ibaratnya sudah dikeluarkan SK-nya, sudah ditentukan. Ini loh SK-nya, kamu yang 12 orang, itu tidak sembarangan disebutkan. ya, Sebentar, tahta itu tidak 11 sembarangan itu sampai disebutkan akhir. 12. 11 murid itu sampai akhir. Yang satu itu tidak sampai akhir. Dia berkhianat dan dia mati Sekarang gitu loh. tanya, siapa pengganti Yudas sampai sekarang kalian nggak bisa menunjukkan duduk di tahta itu? Yes. Ini loh. Sebentar. Kalau kamu bilang Matias, masukkan ke ayat ini. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Memang Matias bersama Yesus? Tidak. Matias tak dikenal Yesus. Pak. Bapak itu kutip Lukas itu kan ceritanya belum selesai. Iya. Kau bilang belum selesai. Dengar. Kamu ini bilang, sebentar. Syarat yang kamu bilang itu, kamu tetap tinggal bersama-sama dengan aku dengan segala pencobaan yang kualami. Matias memang mengalami pencobaan sama Yesus. Tidak kenal. Mengalami. Ayo, kita baca ya. Sudah kita tutup di sini. Kita baca. Kita baca ayat 19. Bacalah. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Itu Yudas sudah mati. 20 sebut ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah kejabatannya diambil orang lain supaya jabatannya diambil orang lain. Terus jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa. Perhatikan kata senantiasa. Berkumpul dengan kami. Selamat bersama. Oh ya, betul. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Matias ada sama Yesus. Berkumpul. Dia dipilih. Oke. Itu alasanmu. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga. Meninggalkan kami dari saksi. Oh ya, betul. Ada, Pak. Nah, tetapi di dalam ruang pertemuan itu ada nggak dia? Karena kalimat itu untuk kamu. Matias ini ikut penderitaan bersama Yesus sampai pada akhirnya Yesus naik ke surga. Di dalam ruangan itu ada nggak Matias? Coba, kita harus lihat konteks ya. Karena dikatakan di sana kamu. Kamu itu adalah individu-individu yang ada di dalam ruangan itu. Coba. Kalau ini oke, saya akui bahwa Matias ikut bersama dengan Yesus mulai dari peristiwa pembaptisan sampai Yesus naik ke surga. Oke. Sekarang coba buktikan Matias ada di ruangan itu sehingga kalimat itu bisa masuk ke dia. Di mana? Loh, di mana? Ya nggak tahu, aku carilah. Kalimat itu kan diucapkan dalam perjamuan malam. Kamu katanya. Artinya orang-orang itu sudah ditentukan. Cari, ada nggak Matias di antara orang itu sehingga dia bisa menggantikan tahta itu? Kita nggak ada urusan ada nggak ada dia. Yang jelas juga astaga, putus-putus. Jabatannya udah digantikan. Ya, jabatan apa? Jabatan jadi apa? Gini. Ayat 25 dijelaskan, jabatannya jabatan pelayanan. Selesai, jangan ditambah-tambahi. Jabatan hakim tidak dikasih sama dia. Jabatan hakim nggak ada lah di sini. Kok nggak ada? Sama. Makanya di Lukas 22 ayat 30 itu hakim dia di surga. Bukan jabatan hakim dikasih, tapi pelayanan. Itulah hebatnya Bible dituliskan jabatan pelayanan. Agar orang tidak liar menerjemahkannya. Dibatasi dia. Pelayan. Tidak hakim loh, kata Tuhan. Aduh. Oke. Ini loh.
Kok? Tapi saya harus puji bahwa memang sang debaters memang luar biasa untuk debat. Loh, terus ya ditangga aja. Jadi apa sih maksudnya, kurang jelas apa? Jabatannya itu udah digantiin gitu loh sama Matias. Jabatan rasul itu hanya jabatan di bumi. Jabatan Yudas itu di tahta kerajaan sorga sebagai hakim. Bedakan jabatan di bumi dengan jabatan di sorga. Tahta kerajaan sorga itu hakim loh. Bagaimana Yudas mau jadi hakim sedangkan dia aja nggak setia sampai akhir? Loh, kan sudah kita bilang. Dia sudah setia sampai akhir. Menyerahkan aku, kata Yesus. Bukan dibilang Yesus sampai aku tersalib. Menyerahkan aku. Anak manusia akan diserahkan. Itulah misinya. Sampai akhir dia ikut. Dia nggak lari seperti 70 murid. Yang tidak setia justru Petrus. Kalian tidak pernah membuka ketidaksetiaan Petrus. Tuh, Petrus tidak setia, tapi dia itu setia, Pak, sampai akhir. Dia memang tidak setia di situ. Habis itu dia bertobat, dia setia sampai akhirnya disalib. Kok berganti sih? Tidak setia tapi setia. Aneh. Pertama, dia tidak setianya waktu dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia tidak setia. Tetapi setelah itu Yesus datang kepada Petrus. Yesus datang kepada Petrus, Petrus bertobat. Dia sampai pada akhir hidupnya, dia sampai mati, dia setia ikut Yesus. Judas itu ayat bertobat. Coba tunjukkan di mana dia bertobat. Kasih tahu dulu aku di mana dia bertobat. Mau kulihat ayatnya. Yohanes 21. Tuh, banyak, Pak. Salah satu indikasinya Yohanes 21 ayat 19. Loh, Yohanes 21 itu setelah Yesus bangkit. Sebelum Yesus wafat, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Artinya Petrus itu diampuni Yesus. Andai kata tidak diampuni Yesus, Yesus tidak akan datang kepada orang yang menyangkal dia. Nah, itulah. Makanya itu kan salahnya, jangan salah. Kekeliruannya Bapak itu paham keselamatan itu hanya sampai kematian. Karya keselamatan nggak sampai kematian, Pak. Sampai mana? Sampai kebangkitan Yesus dong. Dan sampai kenaikannya. Ya? Sampai naik ke surga, itu yang benar. Iya. Nah, betul, sampai kebangkitan, sampai naik surga. Bukan hanya sampai di kematian. Loh, saya bilang sampai kematian, karena sebelum mati, Yesus kan berkata, Bapa ampuni. Itu pengampunan loh itu. Keselamatan. Bagi orang-orang yang tidak mengerti akan apa-apa. Hah? No, bagi orang yang percaya, Pak. Loh, masa orang percaya tidak tahu apa yang dia lakukan? Oke, bagi orang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu salib. Itu salib. Disalibkan. Dan mati. Ini tidak. Yang ku bilang tadi adalah, bentar. Yang ku bilang tadi adalah ucapan Yesus, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Itu. Berarti Herodes masuk surga juga? Herodes bukan masuk surga, tetapi dia diampuni, dia masih hidup. Setelah diampuni, dia buat dosa, dia mati. Diampuni dosanya. Kenapa? Kenapa lu? Berarti Herodes dosanya diampuni juga, masuk surga? Iya. Setelah diampuni, dia bersih dosanya. Sudah. Tetapi dia kan buat dosa lagi. Apa buktinya? Dia mati. Artinya berdosa. Kan itu aja. Apa susahnya sih? Nah, Yudas, dia diampuni. Dia sudah mati, tak bisa buat dosa lagi. Selesai. Sama dengan orang yang di samping Yesus. Dia diampuni, dia tidak buat dosa lagi karena sudah mati. Tetapi Pilatus diampuni. Dia berbuat dosa lagi. Ya masuk neraka dong. Urutan-urutan lihat. Petrus setelah diampuni Yesus, dia buat dosa nggak? Mati. Buktinya mati ada dosa. Gimana sih? Upah dosa adalah kematian. Kematian di situ itu kematian kekal, Pak. Loh, upah dosa kok kematian kekal? Kematian ke kuburan itulah upah dosa. Buktinya orang berdosa yaitu masuk kuburan. Upah dosa ialah maut. Maut yang dimaksud di situ tidak hanya kematian fisik, tapi kematian kekal juga.
Berarti kamu tidak percaya dong dosa waris. Saya percaya dosa waris, tetapi Nah, dosa kamu saya kan sudah percaya, mati Yesus di kayu maka salib. yang dimaksud di situ adalah kematian kita. Yang tidak mati Henok dan Elia, dia tidak dikubur, tidak mati. Mohon dibedakan. Kematian kedua itu nanti lain lagi. Tetapi kematian yang pertama adalah masuk ke tanah itu dikubur. Kembali ke tanah. Itulah dosa waris kita. Dosa pertama mati, dikuburkan, kembali ke tanah. Yang kedua nanti masa penghakiman, itulah kematian kedua di neraka. Jadi tolong. Jadi upah dosa itu Pak. Yesus datang ke dunia untuk mengalahkan maut, berarti dia untuk mengalahkan kematian fisik dan kematian kekal. Orang yang percaya kepada Yesus nggak akan mengalami kematian, tapi hidup kekal yang didapat. Yohanes 3:16. Tidak mengalami kematian kedua ke neraka itu, tapi kematian pertama tetap dialami manusia. Upah dosa adalah maut. Semua orang mati artinya berdosa. Semua orang mati artinya berdosa. Ya udah, apalagi? Ya jadi kalau dibilang indikasi dari Yudas itu percaya Yesus sampai mati itu yang mana? Sekarang gantian balik saya tanya. Oke, indikasinya apa? Yesus sudah mengatakan anak manusia akan diserahkan. Setia dia mengikuti itu. Bahkan ketika terakhir Yesus bertemu Yudas, apa kata Yesus? Lakukanlah. Coba baca Yohanes 13 itu. Lakukanlah. Ayat 27. Maka Yudas kemasukan iblis. Yesus menghalangi, tidak. Yesus mentengking, enggak. Iblis takut melihat Yesus. Kita baca semua kitab suci kan mengatakan hanya Yesus yang bisa melihat iblis. Yudas tak bisa melihat iblis. Petrus tak bisa melihat iblis. Yesuslah yang bisa melihat iblis. Iya, jadi kerangka yang kuasain, istilahnya gini loh, yang kuasain Yudas ini bukan lagi Roh Kudus, yang kuasai iblis. Makanya Yesus bilang sudah kerjakan. Iya, karena Yudas memang pengkhianat akhir. Artinya Yudas tidak tahu dong gimana sih iblis sudah menguasai dia. Artinya Yudas tidak tahu apa yang dia perbuat. Artinya Bapak betul, dia tidak tahu yang dia perbuat. Artinya iblis di situ maknanya tidak sepenuhnya iblis yang kuasai dia sepenuhnya dirasuki setan gitu, tidak Pak. Dia dikuasai iblis. Jadi Yudas tuh dengan sadar dia menyerahkan Yesus gitu loh. Di situ dibilang, coba buka Lukas 22 ayat 3 biar jelas. 22 ayat berapa? 3. Ya. Maka masuklah Yudas yang bersekaligus seorang dari ke-12 murid itu. Ya. Sudah. Artinya 100% iblis menguasai dia kan? Iya. Ya udah, dia nggak tahu apa yang dia perbuat kan? Bapak ampunilah mereka. Dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai kan? Konteks ayat mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu, doanya Yesus bukan cuma untuk Yudas, untuk banyak orang, karena yang bilang untuk si Yudas siapa? Kan mereka itu termasuklah Yudas di dalamnya. Kalau Bapak bilang Yudas tidak mengerti apa yang dia lakukan karena dia dikuasai iblis. Emang Pontius Pilatus dikuasai iblis? Emang para Romawi dikuasai iblis? Kan enggak. Mereka itu tahu apa yang mereka lakukan. Pontius Pilatus tidak tahu apa yang dia lakukan. Maka dia bilang, aku tidak menemukan kejahatan di dalam diri orang ini. Tidak tahu dia. Orang-orang pun tidak tahu menangkapi Yesus. Mau disalibkan. Salibkan dia. Orang itu nggak tahu, hanya ikut-ikutan. Ahli-ahli Taurat itu yang tahu. Sekarang ayat mana yang dikasihkan Yudas ini masuk surga sudah? Lukas 22 ayat 29 dan 30. Selesai. 29 30 ya? Ya, selesai. Iya, tapi ini cerita kan belum selesai, Pak. Ayat Lukas ini kan sampai akhir, sampai kenaikan Yesus ke surga. Yudas ada enggak? Mana ada dibilang di situ sampai naik ke surga? Kamu akan menyerahkan aku kepada anak manusia, akan diserahkan kepada manusia untuk disalibkan.
Mana ada? Aduh. Jadi Salah gini, satu saya di antara simpulkan kamu adalah iblis. Yesus mengatakan tugas si iblis ini apa? Menyerahkan anak manusia untuk disalibkan. Selesai. jadi satu kesimpulan yang saya ambil. Jadi kesetiaannya Yudas ini yaitu ketika Yudas datang menyerahkan Yesus sampai disalibkan. Itu kesetiaan Yudas ya menurut Bapak ya? Memang iya, karena itu sudah dinubuatkan. Anak manusia akan diserahkan oleh kamu seorang dari kalian pengkhianat. Selesai. Kalau Yudas mau dia lari aja. Jadi iblis masuk surga, Pak? Iblis tidak masuk surga. Masuk Dia neraka. Kenapa? Dia setia untuk menyesatkan manusia. Memang setia menyesatkan manusia. Dia sama kayak Yudas. Yudas setia untuk menyerahkan Yesus. Nah, terus iblis setia untuk menyesatkan manusia. Berarti iblis masuk surga juga dong? Enggak dong, kan menyesatkan manusia, bukan menyesatkan yang lain. Yudas tidak menyesatkan. Siapa yang disesatkan Yudas? Tak ada kan? Ya artinya kan iblis setia juga. Tugasnya iblis kan menyesatkan manusia. Setia apa? Menyesatkan manusia kan? Ya udah menyesatkan manusia. Kenapa? Ya kan itu setia dia, iblis. Setia sama siapa? Iya dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan menyesatkan manusia. Tuhan tidak pernah memberi tugas kepada iblis menyesatkan manusia. Itu pilihan dia menyesatkan itu. Karena di Kejadian 3 ayat 22 dikatakan dia akan hidup selama-lamanya. Maka, nah itulah pertanyaan ada itu di diskusi kami. Kenapa iblis tidak mau bertobat segala macam? Kenapa Tuhan tidak mau mematikan si Adam aja? Karena firman Tuhan itu kekal, tidak bisa diubah-ubah. Demikian juga iblis sudah ditakdirkan, bukan ditakdirkan, sudah dikutuk dia akan makan debu tanah selama-lamanya. Sudah. Oke Pak, terima kasih untuk diskusinya lah. Kita hentikan di sini aja. Yuk, sama-sama. Sampai jumpa ya. Tunggu Pak, closing dulu toh. Silakan. Jadi teman-teman, ini diskusi kami siang hari ini bersama Pak Rudi. Saya tidak membenci Pak Rudi, begitupun sebaliknya ya Pak ya. Ya. Kami saling mengasihi, hanya saja memang dalam penafsiran ini berbeda. Silakan teman-teman yang menilai sendiri bagaimana. Tapi saya tidak ada untuk mau bermusuhan sama Pak Rudi, tidak ada. Kami sama-sama berapologet ke umat sebelah. Ya, oke. Apa yang baik dari kami ambil, yang tidak ya jangan. Gitu. Dari kami maksudnya. Sampai jumpa Luis. Itu saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak, Tuhan berkati. Ya. Yuk.